datang di ibadah online YouTube GBI Mekarsari Depok di ibadah minggu pertama. Atas nama Gembala, pengerja, kami mengucapkan selamat beribadah. Mari sama-sama kita siapkan hati dan sikap untuk kita menerima lawatan dan kehadiran Tuhan dalam mengikuti ibadah. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hengki Kuswadi dan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan atau bisa digantikan roti atau kue dan teh. Berikut ini saya sampaikan pengumuman GBI Mekarsari selama sepekan. Ibadah KUL telah diadakan secara tatap muka maupun online. Jika jemaat yang baru ingin bergabung dapat menghubungi Bapak Agus di 0813 1493 7195. Dan bagi jemaat yang telah bergabung dapat menghubungi gembala KUL masing-masing. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan, baptisan, KKJ, penyerahan anak, pernikahan, KUL, kedukaan dapat menghubungi nomor sekretariat di nomor 0812 1060 2410 dengan Ibu Mauren. Ibadah hari Minggu selanjutnya masih diadakan secara online di YouTube channel GBI Mekarsari Depok. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan, atau persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening BCA 1660543437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat di WhatsApp di nomor sekretariat. Akan diadakan pengarahan baptisan Minggu tanggal 31 Januari jam 10 bertempat di Aula Esa. Bagi jemaat yang akan dibaptis bulan Februari 2021, mendaftar ke nomor WA sekretariat dengan Ibu Mauren. Bagi jemaat dan yang bergabung ibadah melalui channel YouTube GBI Mekarsari Depok, jika ada permohonan doa maupun kesaksian dapat mengirim melalui email gbimekarsari.depok.r9@gmail.com. Like, share, dan subscribe, klik lonceng channel YouTube GBI Mekarsari Depok biar senantiasa menjadi berkat dan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Demikian pengumuman GBI Mekarsari Depok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu dan kita percaya hari ini kita memasuki bulan yang kedua di tahun 2021. Kita percaya akan ada banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Akan ada banyak hal yang di luar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan pagi hari ini saya ajak kita semua untuk bersama-sama mengucap syukur untuk terus meninggikan nama Tuhan karena Dia Allah yang layak kita sembah dan kita muliakan. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Mari dengan bertepuk tangan bersukacita kita nyatakan kebesarannya, kita nyatakan keagungannya. Dialah Allah yang maha besar. Yuk sama-sama katakan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan sama-sama. Bersama Rohmu kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari umat Tuhan yang bersukacita pagi hari ini, lebih lagi kita nyatakan kebesarannya. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan
melebihi kekuatanku, atas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambarmu. Katakan sama-sama, bersama Roh kami pasti menang. Ku pasti menang. Katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Angkat kedua tanganmu, katakan tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kami mau bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dia Raja keagungan. Sekali lagi katakan, Raja keagungan. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau bawa kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi menyembah, menyatakan kebesaran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Horamaya Shandakanamaya. Berikan, siapkan hati kita. Sama-sama kita katakan, masuk hadirat-Mu. Lagi katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan.
dan pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau,
Pagi hari ini buka hatimu. Tuhan katakan, berseru-serulah kepadaku, engkau yang letih, lemah dan berbeban berat. Tuhan katakan, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari pandang kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih ya Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, lebih lagi katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, kami sembah Engkau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membacakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga akan bersama-sama membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh beribadah pagi hari ini Tuhan, walaupun dalam keadaan online Tuhan. Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah udaranya, diberkatilah airnya, diberkatilah penduduknya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam memimpin negara kami Tuhan. Terlebih Tuhan Kau taruhkan roh takut atas Engkau Tuhan, turun Tuhan. Kami juga memberkati MPR, DPR dan stafnya Tuhan. Gubernur, Bupati, bahkan sampai RT dan RW Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami memberkati Tuhan bangsa ini Tuhan. Berikanlah Tuhan kesehatan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Pertumbuhan rohani Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami halau Tuhan COVID-19 berlalu dari bangsa ini Tuhan. Oralaba takaralaba syikianaralaba. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Jauhkan Tuhan COVID ini Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan untuk perekonomian bangsa ini Tuhan. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Perekonomiannya stabil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga memberkati Tuhan. Curahkan roh kudus-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Berikanlah Tuhan roh takut atas Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami memberkati kota kami, kota Depok Tuhan. Oralaba takayaralaba shikyanaralaba sandaralaba. Penduduk kota Depok, penduduk yang takut atas Engkau Tuhan. Penduduknya yang memuliakan Engkau Tuhan. Kami memberkati Tuhan. Wali kota, wakilnya, bahkan staf yang ada di bawahnya Tuhan.
Oh Yesus, biarlah kesejahteraan untuk kota kami, kota Depok Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memberkati pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan bersama wakil-wakilnya Tuhan. Oh Yesus, tudung perlindungan-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini. Kesehatan yang daripadamu Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Kami juga memberkati Bapak Yongki Tovan Wijaya Tuhan dan Pak Ari dan Pak Resa Tuhan sebagai Rayon 9 ya Allah ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Pak Hengki beserta Bu Maria Tuhan, tudung perlindungan-Mu Tuhan untuk keluarga hamba-Mu Tuhan. Hikmat dan pewahyuan-Mu terus turun atas hamba-Mu Tuhan, Pak Hengki Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga naikkan doa untuk taman doa Bukit Pengorbanan Tuhan. Oh ralaba syikiana ralaba. Biarlah Tuhan taman doa ini menyatukan Tuhan gereja-gereja di kota Depok Tuhan. Kemuliaan-Mu terus ada di kota kami, kota Depok Tuhan. Berkati kota kami Tuhan, berkati kota Depok Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memberkati Tuhan jemaat pengerja yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Oh Yesus, kesehatan yang daripadamu Tuhan untuk jemaat, untuk para pengerja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan jemaat Mekarsari. Biarlah Engkau memberikan kesejahteraan buat jemaat Mekarsari. Mereka yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang tertutup jalan Kau buka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun Tuhan. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memberkati ibadah-ibadah online Tuhan dimanapun juga Tuhan. Biarlah Tuhan dari ibadah online ini Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga memberkati Tuhan para pengerja Tuhan, para yang mengambil editing, yang mengambil online ini Tuhan. Biarlah kesehatan yang daripadamu terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah tahun integritas ini Tuhan. Kami semua mempunyai integritas. Kami semua lebih lagi Tuhan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian hormat Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus memuliakan Engkau. Curahkan Roh Kudus-Mu terus atas kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna untuk Mekarsari Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh
sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia Allah yang menjadi kebenaran dalam hidup kita satu-satunya. Dan pada pagi hari ini, kita mau lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyatakan, Dialah kebenaran dalam hidup kita. Yes Lord. Yes Lord. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Tuhan, dari kasih-Mu. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online ini. Saudara, apapun yang keadaan kita tetap mengucap syukur untuk apapun yang kita alami. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau terus menuntun kami, gereja-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami rindu lewat ibadah online pagi hari ini, Engkau terus menyertai setiap kami. Bahkan juga Tuhan, setiap kami yang berada di rumah, Engkau juga Tuhan sertai kami. Apapun keadaan kami percaya Engkau senantiasa menuntun kami. Bahkan kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus Tuhan berikan yang terbaik ya bagi jemaat-Mu di Mekarsari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom saudara-saudara, pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang hidup takut akan Tuhan. Saudara, kita tahu selama 10 bulan kita melewati pandemi ini. Saat ini kita sudah memasuki tahun 2021. Saya percaya saya tidak terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi setiap saudara yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, selama 10 bulan kita melewati masa pandemi ini, banyak hal yang terjadi, bahkan sampai masuki tahun 2021 ini, kita boleh mendengar banyak hal yang terjadi tentang musibah yang ada, baik di Sulawesi, di Kalimantan, bahkan juga di Manado. Saudara, kita percaya kalau tahun-tahun sebelumnya Tuhan juga menuntun kita melewati tahun-tahun yang banyak pergumulan ini, tapi kita percaya saat kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapannya, saya percaya Tuhan terus menyertai kita. Karena kita tahu Tuhan itu baik. Kalau Dia sudah menyertai gereja Tuhan di tempat ini, saya percaya hari-hari ini untuk selanjutnya, saya percaya juga Tuhan akan menyertai, bahkan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin, saudara. Saudara, kita percaya seperti firman Tuhan yang akan disampaikan ini, begitu juga bangsa Israel saat sebelum memasuki tanah perjanjian, dia juga mengalami banyak hal pergumulan, saudara. Pada satu saat sampai Tuhan menyampaikan sesuatunya bagi Musa tentang apa yang harus kita lakukan, harus bangsa Israel lakukan, saudara. Seperti di ayatnya di Ulangan 10 ayat 11 sampai 13, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut
akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara, ini satu himbauan dari Tuhan kepada bangsa Israel, di mana apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap merindukan bangsa ini terus tetap maju, ya, menggenapi rencana rancangan Tuhan bagi bangsa itu. Salah satunya seperti apa ayat yang kita bacakan tadi. Saudara, kita percaya di dalam keadaan saat ini juga Tuhan mau setiap kita juga bersiap-siap, ya. Bersiap-siap itu apa, saudara? Bergerak, ya. Tetap menggenapi rancangan Tuhan bagi setiap kita, baik secara pribadi maupun bagi gereja Tuhan di tempat ini. Saudara, saat ini kita percaya apa sih yang diminta Tuhan dalam setiap kita, ya, supaya kita senantiasa menerima penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita untuk menggenapi rancangan Tuhan bagi setiap kita pribadi, masing-masing pribadi maupun bagi gerejanya di tempat ini. Saudara, kita percaya apa yang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan di Ulangan 10 ayat 11 sampai 13 ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Ya, saudara. Jadi jalan yang ditunjukkan. Jadi Tuhan mau supaya anakmu selain dari takut akan Tuhan. Saudara, ini satu sikap hati yang perlu kita lakukan, saudara. Saat kita rindu mendapatkan tuntunan, bahkan juga berkat-Nya yang menyertai kita, bahkan di dalam keadaan saat ini pandemi pun kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Dan kita tetap berharap kepada Dia, berjalan bersama-sama Dia. Bahkan kita percaya kalau dulu Dia menuntun kita sampai hari ini, saat kita mengalami pandemi selama 10 bulan ini, Dia tetap menuntun kita, saudara. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menggenapi rancangan-Nya bagi setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi maupun bagi gerejanya di tempat ini. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sungguh-sungguh. Yang diminta Tuhan itu hanya sikap hati kita yang senantiasa takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara, kalau kita mau menerima segala apapun yang Tuhan nyatakan dalam firman ini, kita rindu, kita melakukan bagian kita. Saudara, yang penting bagi setiap kita memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Kita tahu di dalam setiap ibadah kita jangan sampai meninggalkan, ya, satu esensi di mana takut akan Tuhan ini ada bagi setiap kita. Saudara, kita tahu beberapa hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan juga lewat berita-berita yang ada saat kelompok pemusik itu The Beatles, saudara, dia bicara tentang dia lebih populer, ya, daripada Tuhan. Saudara, itu menunjukkan satu sikap hati yang tidak takut akan Dia. Kita punya satu sikap hati yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Ya, bukan takut karena melihat satu hukuman yang dari Dia, bukan, saudara, tapi lewat hati kita. Ya.
lewat sesuatu yang perlu kita nyatakan dalam sikap setiap kita, supaya kita senantiasa menghormati Dia, ya, memuji dan menyembah Dia. Apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, ada satu ekspresi ya dalam sikap hati kita. Kalau kita ada beberapa contoh di mana sikap hati menunjukkan tidak takut akan Tuhan itu, jangan sampai juga ibadah kita yang kita lakukan ada sesuatu yang menunjukkan kita tidak takut akan Tuhan, saudara. Seperti 2 Timotius 3 ayat 5, demikian firman Tuhan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Firman Tuhan menyatakan apapun kita lakukan, khususnya di dalam ibadah setiap kita harus mengekspresikan satu sikap hati yang takut akan Tuhan. Jangan seperti 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini firman Tuhan yang menyatakan saat kita beribadah pun kita harus menyatakan satu sikap hati yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah maupun kegiatan kita sehari-hari, itu menunjukkan bahwa kita sangat menghormati Tuhan. Ya. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang Tuhan nyatakan bahwa apapun yang kita lakukan itu sia-sia karena kita tidak ada hati yang takut akan Dia. Saudara, banyak hal yang kita lakukan supaya kita benar-benar setiap kehidupan kita mengekspresikan satu sikap hati yang takut akan Tuhan dan menghormati Dia. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik ibadah, pujian, penyembahan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak memungkiri setiap apapun yang kita lakukan secara rohani ini suatu hal yang memungkiri kekuatannya. Ya. Jadi kita harus punya sikap hati yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Saudara, banyak hal dalam setiap kehidupan kita, kalau kita rindu menerima semua apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Nya, kita perlu menjaga hati. Ya. Hati kita perlu kita jaga supaya kita punya satu rasa hormat, ya, rasa takut akan Tuhan. Karena di atas segala-galanya dalam kehidupan kita, otoritas kuasa itu ada di dalam Tuhan. Bukan karena kita takut, ya, sesuatu hukuman yang dari Tuhan, tapi dari sikap hati pun kita perlu menjaga, ya, hal ini. Saudara, seperti apa yang ditunjukkan bangsa Israel saat dia mengetahui kehadiran Tuhan, dia mempunyai sikap hati yang takut, saudara. Bukan takut karena sesuatu yang membuat dia tuh tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi takut secara lahiriah. Ya. Mari kita baca di firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 18. Demikian firman Tuhan, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar.
dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba engkau. Kamu dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Ini sesuatu contoh ya yang kita lihat dalam firman Tuhan di dalam Keluaran, di mana bangsa Israel itu takut karena secara fisik membuat dia ketakutan, saudara, bukan takut. Jadi ada dua hal tentang takut dan ketakutan. Kalau di sini bicara tentang ketakutan Tuhan, ketakutan bangsa Israel terhadap kehadiran Tuhan, bukan takut secara rohani yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Saudara, kalau kita takut akan Dia, itu menentukan segala hal yang kita lakukan, khususnya di dalam ibadah, di dalam pujian penyembahan pun sama. Ya, saat kita takut akan Tuhan, kita menghormati Dia, sehingga pujian penyembahan kita sungguh-sungguh mengalami satu keintiman yang sungguh-sungguh kudus, bukan keintiman karena kita takut karena oleh kehadiran Tuhan secara fisik. Tapi kita tahu Tuhan itu menghendaki kita supaya kita tidak berbuat dosa ya dalam hidup kita. Dan Dia semua janjinya Dia akan memberkati setiap kita kalau kita sungguh-sungguh punya sikap hati ini. Saudara, sesuatu mungkin hal-hal yang sepele bagi kita ya, takut akan Tuhan ya. Tentang notasi ini harus ditunjukkan dengan takut dengan sikap hati yang sungguh-sungguh ya. Kita menghormati Tuhan bukan karena kita takut bahwa Tuhan menghukum kita, tidak, saudara. Kita tahu Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Apapun keadaan kita, saat kita mengalami sesuatu pergumulan pun, kita bisa datang ya di dalam doa untuk memohon pertolongan Tuhan. Jadi saudara, sikap hati ini itu tidak akan kita lakukan yang sungguh-sungguh saat kita mengalami hal-hal yang pergumulan dalam kehidupan kita, tapi kita mau dengan sikap hati yang menghormati Dia, takut akan Dia, kita memohon sesuatu pertolongan. Ini bicara tentang sikap hati, saudara. Ya. Kita juga terus rindu lewat sikap hati kita. Kita percaya Tuhan akan memberkati, akan terus menuntun kita, menyertai kita. Saat kita sungguh-sungguh punya sikap hati yang takut akan Dia. Beberapa firman Tuhan menunjukkan hal ini, saudara. Seperti di Mazmur 34 ayat 7 dan 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling Tuhan orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, lewat firman ini kita tahu setiap kita saat kita menghadapi hadirat Tuhan, ya, kita tahu di belakang sikap hati kita yang takut akan Dia, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ada perlindungan Tuhan saat kita memiliki sikap hati yang takut. Sesuatu yang mungkin setiap kita tidak sadari hal itu. Tapi kita percaya dengan sikap hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan itu, kita akan senantiasa ya
mendapatkan perlindungan. Bahkan juga apapun yang kita jalani, itu kita mendapatkan tuntunan dan berkat Tuhan. Mari kita lihat di beberapa firman Tuhan yang ada di Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 3 dan 6. Firman Tuhan ini menyatakan apa, saudara? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Saudara, ini berbicara tentang sikap hati kita juga, yaitu sikap hati kita yang sungguh-sungguh, di samping kita takut akan Tuhan, tapi kita mau supaya kita memiliki kehidupan yang kudus, ya, dan takut akan Tuhan disertai dengan kekudusan, saudara. Firman Tuhan menyatakan, sebab dialah yang, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Saudara, hal ini menyatakan bahwa setiap kita, selain kita punya hati takut akan Tuhan, tapi kita harus disertai dengan hormat dan kekudusan dalam hidup kita. Mari saudara, kita mau dengan sikap hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ini saja, dengan satu hal ini Tuhan akan menyatakan, ya, satu perlindungan, berkat bagi setiap kita. Banyak hal yang kita akan terima, ya, dengan sikap hati kita ini. Apalagi ditambah dengan hidup kudus, hidup jujur di hadapan Tuhan. Itu akan membuat berkat-berkatnya, perlindungannya itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita rindu apapun yang kita alami, mari setiap kita mengucap syukur, ya. Saudara, jangan tawar hati, jangan melihat keadaan ini, apalagi dalam keadaan sekeliling kita, ya, di bangsa ini banyak musibah yang terjadi. Saudara, saat kita sungguh-sungguh, ya, memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan dan melakukan kejujuran, ya, kekudusan, kita tidak menyalahi segala hal yang ada di dalam peraturan firman-Nya, kita pasti percaya bahwa Tuhan akan terus, ya, akan menyertai kita, bahkan memberkati kita. Banyak hal yang kita lakukan saat ini, kita sekian lama sudah mengikut, bahkan dituntun Tuhan sampai hari ini. Kita percaya memasuki tahun 2021 ini dengan tuntunan Tuhan, dengan apa yang kita lakukan selama ini, kita lebih lagi, ya, menyatakan setiap kehidupan kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kita menerima segala hal yang baik, ya. Seperti firman-Nya tadi bilang apa? Biar baik keadaanmu. Kita percaya apapun saat kita melakukan sesuatu, ya, yang membuat Tuhan, ya, terus berada di bagiannya untuk memberkati kita, untuk melindungi kita, bahkan terus membawa kita lebih sungguh lagi, bahkan menggenapi setiap rancangan kita saat kita mau sungguh-sungguh punya sikap hati yang takut, bahkan juga hidup di dalam kekudusan, menapati segala firman-Nya. Jadi saudara, kita tahu apapun yang ada dalam kehidupan kita, saat kita punya sikap hati yang takut akan Tuhan ini, kita akan menerima hal-hal yang baik. Yang pertama, takutlah akan Tuhan Allah, hormatilah Dia. Ya, kedua, hiduplah dengan cara yang menyenangkan Dia. Ya, kita tahu apapun yang menjadi
sesuatu yang tidak kudus di hadapannya, mari kita jangan lakukan, supaya hidup kita menyenangkan Dia. Kasihilah Dia. Saudara, Allah kita adalah kasih. Kalau Dia menerima kasih dari kita, saya percaya apapun yang ada, Dia akan menyertainya setiap kita. Kasihilah Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Yang kelima, taatilah perintah-perintahnya. Ini saudara, hal-hal yang ini yang akan kita terima kalau kita memiliki satu hati, bahkan kita rindu lewat kehidupan kita, dari mulai kita rindu menerima kedewasaan lebih lagi dari Tuhan, saat kita melakukan aktivitas kita dalam kerohaniannya, ya sering senantiasa dalam kehidupan kita doa, juga membaca firman-Nya, kita percaya kita akan menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Ya, seperti firman-Nya, supaya keadaanmu baik. Ini akan terjadi, ya saudara. Hal-hal yang sederhana buat kita, mari kita lakukan sungguh-sungguh. Apapun keadaan yang membuat kita satu pergumulan kita, tapi kita jangan fokus kepada apa yang kita alami. Dan kita mau supaya menyatakan sesuatu sikap hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Ia juga terus ya, menggenapi rancangan bagi setiap kita, sampai kita menerima janji yang terbaik yang daripadanya. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Apapun yang Kau nyatakan dalam firman-Mu ini, Kau terus buat setiap kami Tuhan mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhan baik bagi setiap kita yang ada di tempat ini, bahkan di tempat apapun yang ada. Dan kita percaya janji Tuhan dalam firman-Nya, Dia terus menggenapi rancangannya bagi setiap yang terbaik bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, kita masuk kepada Minggu Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Hendaklah setiap kita melakukan dengan kekudusan. Saat ini kami mohon kuduskan setiap kami dan setiap pelayan kami yang melayani perjamuan kudus ini. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sebab setiap kali kamu minum roti dan makan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, saat ini kita rindu setiap kita meriksa hati masing-masing kita, supaya sebelum kita menerima perjamuan ini, kita sungguh-sungguh kalau ada dosa dalam kehidupan kita, kita minta ampun kepada Dia. Ampunilah setiap dosa-dosa kami Tuhan, baik pikiran maupun perbuatan kami. Tuhan, layakkan setiap kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di hadapan kita ada roti dan anggur, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah persekutuan
perjanjian baru yang dimintakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Engkau telah mencurahkan berkat-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Melalui perjamuan kudus ini Engkau telah meneguhkan persekutuan kami, dan kami percaya segala penghiburan, kekuatan, kesembuhan datangnya dari Kristus sendiri yang kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Saudara terkasih, terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan malam dan sampai selama-lamanya. Mari kita berkati, sama-sama katakan amin.